Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah perjuangan yang sukses. Pelajaran dari perempuan Syro-Fenisia. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus 7 ayat 27 dan 28. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Nah, saudara terkasih, peristiwa ini berparalel dengan kisah di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi sebentar saya akan jelaskan bergantian dari Markus pasal 7 dan Matius pasal 15 karena keduanya saling melengkapi. Jadi pada waktu itu Yesus sedang berada di daerah Tirus atau Tirus Sidon, dan seorang ibu datang kepadanya di ayat 24 dan 25. Nah saudaraku, ibu ini dikatakan dia seorang Yunani berbangsa Syro-Fenisia di ayat 26. Nah, kalau kita menyoroti percakapan Yesus dengan ibu itu, maka dari pemahaman kita hari ini, Yesus sedang mengatakan ibu ini ibarat anjing. Dan itu sangat kasar bagi kita hari ini. Tetapi harus kita pahami bahwa budaya pada zaman itu tidak sama seperti yang kita pahami hari ini. Bahwa bangsa Yahudi, mereka ini merasa mereka hanya satu-satunya yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa lain itu bukan pilihan Tuhan. Dan mereka menganggap bangsa lain itu bukan bagian dari keluarga Allah. Dan mereka biasa menyebut bangsa non-Yahudi itu dengan sebutan anjing. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi perkataan seperti ini adalah biasa pada waktu itu. Dan ingat bahwa Yesus sebagai manusia berasal dari bangsa Yahudi. Dan kita lihat sebetulnya biasa saja karena ibu ini nggak tersinggung kok. Karena itu kan satu sebutan yang umum ya bagi mereka pada masa itu. Nah saudara, kita harus memahami dulu bahwa anjing dari teks Yunani itu berarti anjing peliharaan yang tinggal di dalam rumah, bukan anjing liar. Jadi anjing yang dipelihara dalam rumah, ia dirawat dengan baik, ia dipelihara dengan penuh kasih sayang, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Nah, bagi saudara pecinta anjing tentu sangat memahami hal ini. Beberapa teman saya di Instagram mereka atau di Facebook itu seringkali anjing-anjing mereka disebutkan sebagai putra-putrinya sendiri. Oh, haleluya. Jadi saudara tentu dapat memahami tentang hubungan kasih sayang antara Tuhan dengan si anjing. Oke, jadi disinilah percakapannya kita akan memahami bahwa Yesus sedang memposisikan diri sebagai Tuhan yang menganggap perempuan atau ibu Syro-Fenisia ini sebagai bagian anggota keluarganya. Nah, ini dulu yang kita pahami. Nah, yang menjadi sorotan saya di sini adalah sesuai tema tentang perjuangan yang sukses dari seorang ibu Syro-Fenisia ini bagi keselamatan putrinya yang sedang terikat kuasa jahat. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat pokok kita ini, nah menurut ahli, dalam percakapan Yesus dengan ibu itu, Yesus mengambil contoh keluarga yang sedang makan. Jadi di situ keluarga lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak tentunya. Dan di situ ada si anjing. Jadi anjingnya entah di bawah kolong, meja, atau di antara kursi, ya pokoknya di sekitar situlah. Karena dia bagian dari keluarga itu. Nah, yang menjadi sorotan saya bagaimana seorang ibu ini dalam perjuangannya demi keselamatan anaknya ini, ia kemudian memperoleh pertolongan Tuhan itu melalui proses yang saya sebut ujian. Jadi dialog tersebut merupakan juga bagian dari ujian Yesus kepada sang ibu sebelum ia menerima pertolongannya. Poin yang pertama saudara, ibu ini datang membawa masalahnya kepada Yesus setelah ia mendengar tentang Yesus di ayat 25. Dan Yesus menerima ibu itu dengan baik. Yesus gak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia dari suku bangsa manapun. Karena Yesus Allah yang mencintai semua umat manusia.
Yang kedua, poin yang kedua, ibu ini memohon kepada Yesus untuk menolong putrinya yang kerasukan setan di ayat 26. Ya. Dan di Matius 15 ayat 22 dikatakan putrinya ini bukan hanya kerasukan setan, tapi ia juga sangat menderita karena si setan itu. Dari teks Yunani, kata memohon itu artinya dilakukan berulang-ulang. Jadi ibu itu memohon terus-menerus. Di Matius 15 ayat 23 bahkan dikatakan ibu itu berteriak-teriak. Jadi permohonan yang disampaikan dengan teriakan-teriakan ini tentu mengekspresikan betapa ibu ini sangat membutuhkan pertolongan, dan ia yang datang kepada Yesus tentu sangat percaya bahwa Yesus ini ia sanggup untuk menolongnya. Nah, saudaraku, teriakan-teriakan ibu ini mengapa dilakukannya? Di Matius 15 ayat 23 di sana dikatakan karena Yesus tidak menjawab permohonannya. Dia dicuekin ternyata, saudara. Dia teriak-teriak, dicuekin. Ya, terus dia teriak, dan akhirnya Yesus meresponinya. Setelah ia berteriak-teriak dan murid-murid kesel, suruh Yesus usir, lalu Yesus kemudian bereaksi. Tetapi jawaban Yesus ini tidak seperti yang diharapkan. Mengapa? Karena di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan kata lain, lu bukan urusan gue. Haleluya. Saudaraku, jawaban seperti ini tentu bukanlah jawaban yang enak di telinga si perempuan itu. Tetapi kita lihat di poin yang ketiga, ibu ini justru semakin tertantang. Dia maju, ia tersungkur di depan kaki Yesus dalam Markus pasal 7 ayat 25, dan di Matius 15 ayat 25 dikatakan ia mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi ia masih berharap bahwa Yesus akan menolong dia. Namun di sini kemudian kita lihat Yesus ternyata belum selesai dalam mengujinya. Nah, ketika itu Yesus menjawab dalam Markus 7 ayat 27 menjadi ayat pokok kita, bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara, di sini Yesus sedang menyatakan bahwa prioritasnya yaitu bagi Israel. Mereka yang akan terima anugerah keselamatan yang pertama, lalu nanti akan disusul oleh bangsa-bangsa lain yang juga akan menerimanya. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan oleh Yesus bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ingat saudara bahwa di ruangan makan itu Yesus berposisi sebagai Tuan, Israel sebagai anak-anak, dan perempuan Sirofenisia ini sebagai anjing. Tetapi ingat, anjing itu bagian dari keluarga sang Tuan. Jadi ternyata sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, Yesus sudah menyingkapkan bahwa bangsa-bangsa lain pun ada di hati dan pikirannya untuk diselamatkan. Nah, saudara, dalam perkataan seperti ini, kemudian saudara, di poin yang keempat, ibu ini dapat mengerti maksud perkataan Yesus tersebut. Ia tidak menolak tapi menerimanya dengan berkata di ayat yang ke-28 di Markus 7 tadi, ya, dikatakan begini, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saya terjemahkan secara sederhana, benar Tuhan, bangsa non-Yahudi juga akan diselamatkan oleh Tuhan, bukan? Aku ini orang non-Yahudi. Wow, jadi Yesus baru menyingkapkan sesuatu yang sebetulnya belum dapat dipahami oleh yang lain, tetapi ibu ini ternyata paham apa kata Yesus. Saudaraku, seberapa banyak saudara dengar firman Tuhan dan saudara dapat menangkap inti pembicaraan Yesus itu, inti kata-kata firman Allah yang saudara dengarkan setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibu ini bukan sekedar cuap-cuap, tetapi ia percaya, ia mendengar, lalu ia percaya apa kata Yesus, bahwa Yesus
datang bukan hanya bagi Israel. Tadi Yesus berkata, aku hanya datang bagi Israel. Tapi karena permohonan terus-menerus, ia merendahkan diri, pantang menyerah. Ia terus berdoa, ia tersungkur dan menyembah Yesus. Di situ Yesus berubah. Ia yang tadinya menjawab, aku hanya datang bagi Israel, sekarang ia berkata, ya, buat kalian juga. Haleluya. Dan ibu ini kemudian percaya, dan imannya ini yang menembus hati Yesus. Kemudian Yesus pun langsung meresponinya dengan cepat. Ia berkata di Matius 15 ayat 28, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan di Markus 7:29 dan 30 dikatakan, putri ibu itu pun terbebas dari setan yang membuatnya menderita. Ibu dan anaknya dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana dengan saudara? Hari-hari ini berdoa, belum dapat jawaban, atau juga mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang saudara inginkan. Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap maju, justru semakin mendekat dan menyembah Tuhan semakin dalam? Dan apakah saudara dengan rendah hati tetap dapat berkata, Tuhan, aku pengen seperti ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu itu sebagai bentuk kerendahan hati juga. Jadi kuncinya adalah iman, pantang menyerah, dan rendah hati. Itulah perjuangan yang sukses dari seorang ibu Siro-Fenisia. Kita juga berhak untuk memperoleh jawaban dan pertolongan yang sama. Saudara percaya? Saudaraku, kesaksian penutup. Saya terikat narkoba selama 6 tahun. Pada tahun 1999 awal, saya sedang menyuntikkan morfin ke tubuh saya. Kemudian ibu saya memergoki saya di kamar yang saya lupa kunci. Ia kemudian lari ke kamarnya. Lalu setelah saya menyusulnya, saya mendapati ibu atau mama saya ini sedang berlutut di samping tempat tidur sambil menangis dan berteriak, Tuhan, tolong anakku. Lepaskan anakku dari narkoba. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Yesus tolong. Saya terkejut, tapi saya tetap masih melakukannya. Saudaraku, setahun lebih kemudian, saya akhirnya bertobat dan berangkat ke sekolah Alkitab. Tanpa rehabilitasi, saya percaya Tuhan sanggup melepaskan saya. Dan itu terbukti. Yesus melepaskan saya dari jerat narkoba, dan ia menjadikan saya hambanya, dan saya menjadi gembala sidang, jadi gembala jemaat sampai hari ini. Mama saya berdoa, tidak langsung terjawab hari itu, tetapi ia tidak menyerah. Ia berdoa terus, dan akhirnya ia mendapatkan jawaban tepat pada waktunya. Saya dibebaskan dari ikatan roh jahat. Bagaimana dengan saudara? Apa yang membuatmu terikat hari-hari ini? Apa yang membuatmu menderita hari-hari ini? Yuk kita sama-sama berkata, di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan engkau tidak berhak atasku. Aku milik Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Di dalam nama Yesus, aku terlepas, aku terbebas. Oleh kuasa bilur dan darah Yesus, aku bebas. Di dalam nama Yesus, aku terlepas, aku bebas, merdeka dalam nama Yesus. Ini doa sembahyang saya bagi saudara, dan saya percaya saudara dimerdekakan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dalam kemerdekaan kita dapat berkat dan menerima anugerahnya yang tak terhingga itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.